Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfin Rasmantika, mahasiswa anestesi kelas A, NPM 029. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Klasifikasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu superkomputer, yang kedua mainframe komputer, yang ketiga mini komputer, dan terakhir yang keempat yaitu personal komputer atau mikrokomputer. Baik, yang pertama kita bahas tentang superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang bisa dibilang jenis yang paling kuat dan juga jenis komputer yang paling canggih. Jenis komputer yang satu ini bisa melakukan triliunan perintah pada setiap detiknya. Perintah dari jenis komputer tersebut bisa dihitung dalam floating point operation per second atau disingkat FLOPS. Para pengguna superkomputer ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh sebuah organisasi besar yang memiliki deretan tujuan tertentu. Salah satu contoh nyatanya itu organisasi NASA. NASA menggunakan superkomputer ini biasanya untuk melakukan program peluncuran pesawat ulang-alik. Ada 3 jenis superkomputer yang digunakan saat ini. Yang pertama yaitu K-komputer. K-komputer ini merupakan jenis yang satu ini telah diciptakan oleh Fujitsu di Kobe, Jepang. Superkomputer jenis ini memiliki kecepatan sebesar 10,51 petaflops, dan jenis ini telah menggunakan prosesor Processor Spark C64. Yang kedua yaitu Tianhe 2. Superkomputer satu ini pertama dibuat oleh National University of Death Technology di Tiongkok. Superkomputer ini merupakan jenis komputer yang paling kuat di belahan dunia dengan kecepatan mencapai 33,86 petaflops atau flops S. Yang ketiga yaitu Titan. Salah satu jenis komputer sistem Cray XK7, biasanya superkomputer jenis ini dipakai oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Dan superkomputer jenis ini memiliki kecepatan sebesar 17,59 flops dan menggunakan prosesor NVIDIA K20 kali core. Baik, yang kedua kita menjelaskan tentang mainframe komputer. Mainframe komputer atau komputer dengan jenis mainframe adalah jenis komputer bisa dibilang cukup canggih. Walaupun sebelum secanggih superkomputer, namun komputer satu ini bisa memberikan proses. Selain itu, mainframe komputer juga menjadi salah satu yang menyimpan data yang cukup cepat. Pada umumnya pun, mainframe komputer selalu disimpan di tempat atau kamar yang memiliki AC di dalamnya. Selain itu, ukuran untuk jenis yang satu ini pun terbilang besar. Bisa dibilang hampir setara dengan besar dari kulkas 2 pintu. Untuk urusan harga, komputer dengan jenis yang satu ini juga sangat mahal. Selain itu, model yang satu ini juga menyedot listrik dengan daya yang cukup besar. Maka dari itu, mainframe komputer hanya digunakan oleh deretan perusahaan besar yang menjalankan usahanya saja tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer jenis mainframe komputer ini yang salah satunya antara perbankan, lembaga pendidikan, maupun perusahaan asuransi. Mereka sangat membutuhkan komputer dengan jenis ini untuk menyimpan semua data pelanggan perusahaan-perusahaannya. Deretan contoh yang telah menggunakan komputer ini antara lain adalah Hitachi Z800, IBM System per 360, kemudian ada Honeywell Ball DPS-7, dan yang terakhir adalah IBM System 390. Selanjutnya yang ketiga yaitu mini komputer. Jenis yang satu ini merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar. Walaupun dikatakan mini komputer, tetapi kemampuan ini lebih besar daripada jenis mikrokomputer dan terkadang istilah untuk mini komputer sendiri disebut dengan jenis main-rack komputer atau juga bisa disebut mid-rack system. Pada umumnya, jenis yang satu ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil.
Jenis yang satu ini khusus dirancang untuk use atau satu penggunaan saja. Biasanya hari ini populer dengan sebutan single use. Biasanya jenis mini komputer digunakan baik untuk perusahaan maupun organisasi dengan tujuan tertentu. Salah satu contohnya, mini komputer digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi. Perusahaan produksi ini biasanya lebih sering menggunakan mini komputer, bisa memantau proses produksi barang-barang tersebut. Jenis-jenis mini komputer ada 3. Yang pertama itu PDP-8 atau PDP-8. Yang ini adalah merupakan singkatan dari Processor Data Processor 8. Model ini salah satu dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau yang bisa disingkat dengan DEC. Jenis mini komputer yang satu ini dirilis pada tahun 1965. Jenis mini komputer yang satu ini adalah jenis yang paling laris di masanya. Yang kedua yaitu PDP-11. Ini merupakan salah satu komputer yang dirancang dan dibuat perusahaan yang sama dengan PDP-8, yaitu DIC. Jenis mini komputer ini dirilis pada tahun 1970. Yang ketiga itu Xerostar. Ini merupakan jenis mini komputer pertama yang bisa menggunakan konsep GUI atau bisa dibilang antar muka grafis di belahan dunia. Yang keempat yaitu personal komputer atau mikrokomputer. Mikrokomputer adalah salah satu jenis komputer yang memakai sistem mikroprosesor dalam unit proses data utama ataupun bagian CPU tersebut. Mikrokomputer ini contohnya sangat banyak dalam kehidupan kita. Ya salah satunya yaitu kayak komputer desktop, kemudian ada laptop, notebook, ultrabook, konsol permainan alias konsol game, ponsel pintar, dan masih banyak lagi yang di sekitar kita. Sekian, sampai sinilah penjelasan saya. Kalau ada salah, mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.